Selamat siang menjelang sore, bertemu lagi bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak, motor-motor ngredek, motor-motor mbrebet, motor-motor ndut-ndutan, motor-motor pada bagian CVT-nya bunyi-bunyi, cit-cit, grok-grok, motor-motor ngebul, motor-motor suaranya kasar, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang ada pada motor. Hari ini mekanik bengkel ada keluhan konsumen motornya Vario 125 Fi. Keluhan motornya ngredek, getar berlebihan pada saat tarikan gas awalnya. Nah, motor-motor ngredek di sini itu sering sekali dikeluhkan sama konsumen-konsumen dan teman-teman si pemilik motor metik. Nah, kerusakan-kerusakan motor yang ngredek, getar berlebihan pada saat tarikan gas awalnya itu sebenarnya nggak begitu susah teman-teman untuk diperbaiki, dan masalahnya pun juga nggak terlalu ribet. Di sini saya sudah sering mengerjakan motor-motor dengan keluhan ngredek seperti itu. Oke teman-teman, di sini banyak teman-teman dan konsumen lain yang suka berpikir dan berpendapat bahwa motor ngredek itu disebabkan karena rollernya. Akhirnya roller digantilah dengan pakai yang racing lah, rumah roller dipapas-papas lah, misalkan seperti itu ya teman-teman. Terus ada yang berpendapat mangkok gandanya dibolong-bolongin, bang, katanya gitu ya. Nah, tetapi bagi saya yang suka memperbaiki motor-motor ngredek, entah Vario, entah Beat, entah PCX, entah Scoopy, entah Aerox, entah Nmax, insya Allah mekanik bengkel bisa tanpa mengganti suatu spare part yang ada. Contohnya pada motor ini, nanti teman-teman bisa melihat apa yang saya kerjakan dan apa yang saya lakukan untuk memperbaiki motor konsumen yang ngredek ini. Oke teman-teman, sebelum mekanik bengkel ulas dan jelaskan lebih jauh lagi, nanti teman-teman akan bersama-sama saya untuk mengecek satu persatu spare part yang ada di motor ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila motor teman-teman mengalami keluhan yang sama, motor teman-teman Vario 125 Fi, keluhan motornya ngredek. Oke, kita buka terlebih dahulu dan kita cek secara teliti satu persatu spare part yang ada di bagian CVT motor Vario 125 Fi ini. Kita buka terlebih dahulu bagian depannya teman-teman ya. Setelah kita buka, nanti kita akan ngecek satu persatu spare partnya, termasuknya roller yang disangkakan kepada si roller sebab ngredek itu disebabkan karena rollernya teman-teman ya. Oke. Kita akan membuka satu persatu. Mudah-mudahan
teman-teman dan konsumen lain mendapatkan gambaran dari mekanik bengkel tentang motornya yang gredeg. Ini simple teman-teman. Nanti untuk membuktikan, kita lihat satu persatu spare partnya. Di sini banyak sekali teman-teman dan konsumen lain yang mengeluhkan motornya gredeg teman-teman, khususnya katanya motor Vario kebanyakan ya. Oke, kita buka terlebih dahulu, kita cek satu persatu, kita buka satu persatu secara detail ya teman-teman ya. Oke, coba kita mulai dari pengecekan mangkok ganda. Pada mangkok ganda motor Vario yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini, mangkok gandanya masih dalam kondisi baik teman-teman. Belum terjadi keausan yang berlebihan. Bagian tengahnya ini belum terjadi dekok. Berarti mangkok ganda dalam kondisi baik. Kita lanjutkan buka yang depan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan buka yang depan. Kita cek bagian kipas roller. Kipas roller di sini juga terlihat masih baik teman-teman. Tingkat kausan nggak banyak. Dekok-dekok pun juga nggak banyak. Ini kategorinya kipas roller masih rata. Kategorinya berarti kipas roller dalam keadaan dan kondisi baik. Kita buka fan belnya. Fan bel untuk motor Vario ini seharusnya bukan KZR nih teman-teman ya. Seharusnya K35. Bisa pakai K36 bisa pakai. Nah, fan belnya ini buat Vario Techno nih. Kalau Vario Techno dipasang ke Vario 125 LED, sepertinya terlalu kecil dan sedikit pendek. Nah, ciri-cirinya yang K35 sama K36, kedua fan bel sisinya itu bergerigi. Tetapi di sini nggak apa-apa lah. Nah, di sini fan bel kondisi baik juga. Dan kita cek kampas ganda, sliding pulley CVT-nya, juga masih kondisi baik, dan kampas gandanya ini dilihat juga masih dalam kondisi baik teman-teman. Walaupun sudah sedikit ada keausan, tetapi masih lumayan oke lah. Berarti kampas ganda masih dalam kondisi baik ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut pengecekan ke bagian roller dan rumah roller. Nah, di sini coba kita buka plat penutup rumah rollernya. Kita taruh dulu. Kita ambil rollernya. Nih. Roller sebelum mekanik bengkel buka, dia dalam kondisi lumayan baik teman-teman. Tidak terjadi keausan yang berlebihan. Nah, di sini nih suka jadi yang disangkakan sama teman-teman dan konsumen lain motor gredeg dikarenakan rollernya. Ternyata roller pada motor ini dalam kondisi baik. Lumayan lah teman-teman ya. Tuh, ini masih ori juga. Dan rumah rollernya juga masih dalam kondisi baik nih teman-teman, rata, belum terjadi dekok dan keausan yang dalam. Berarti mangkok ganda,
Berarti rumah roller dalam kondisi baik. Dan kita coba cek bos rollernya. Bos rollernya juga dalam kondisi baik, tidak terjadi kausan yang berlebihan, tidak terjadi goyang dan oblak. Berarti rumah roller dan bos rollernya juga dalam kondisi baik. Nah, jadi di mana masalahnya teman-teman? Semua sudah mekanik bengkel cek, mekanik bengkel memutuskan dalam kondisi baik. Ayo, tetapi kenapa motor itu ngredek? Nah, coba kita lihat yang di sini teman-teman. Nah, di sini juga dalam kondisi baik teman-teman. Di sini masih dalam kondisi baik. Nah, kemungkinan ini teman-teman nih, si pislet nih teman-teman. Si pisletnya sedikit agak goyang teman-teman. Coba sebentar mekanik bengkel lepas dulu ya. Oh, ini sudah dilem-lem teman-teman ya. Sudah dilem-lem. Nah, di sini mekanik bengkel menemukan pislet sedikit agak kendor nih satu teman-teman. Nah, sedikit agak kendor. Nah, kemungkinan pislet inilah yang menyebabkan motor menjadi ngredek teman-teman. Nah, penjelasannya seperti ini. Penyebab motor ngredek selain spare part yang ada yang masih dalam kondisi baik tetapi ngredek. Nah, analisa dari mekanik bengkel terjadi keausan di bagian pislet ini teman-teman. Nih, goyang dan oblak. Nah, jadi dengan terjadinya goyang dan oblak pada pislet ini menyebabkan motor pada saat kita tarik gasnya, dia itu terjadi jeda teman-teman. Terjadi spasi, krek, krek, yang seharusnya pada saat kita gas, si pislet ini dalam kondisi kencang di kedudukan rumah rollernya. Kalau si pislet ini dalam keadaan kencang, otomatis pada saat motor ditarik gasnya, maka dia tidak terjadi goyang, dia tidak terjadi oblak, dan dia tidak terjadi spasi atau jeda. Jadi kalau si pislet ini dalam keadaan kencang, kita gas, dia langsung respon tek gitu ya, tek. Nah, seperti itu, tidak terjadi jeda. Nah, jeda itulah yang menyebabkan motor menjadi gredek, yang seharusnya dia terus-menerus kencang di kedudukan plat penutup rumah roller ini teman-teman. Nah, goyang nih, sebab terjadi goyang dialah grek-grek, digas, ngeng, grek, ngeng, grek. Nah, seperti itu teman-teman ya, karena semuanya dalam kondisi baik. Nah, oke. Tapi di sini cuma satu saja nih teman-teman, yang lain sepertinya dalam keadaan baik. Nah, langkah perbaikannya itu kita bisa ganti pisletnya dengan yang baru, supaya nanti pada saat kita pasang di motornya, si pislet ini kencang nih di kedudukan plat penutup rumah rollernya. Tetapi kalau kita nggak ingin mengganti, kita cukup ganjal saja menggunakan metode ganjal kertas, supaya untuk membuat efek si pislet menjadi kencang kembali di kedudukan plat penutup rumah roller ini teman-teman. Nah, kita ganjal lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Maka dengan kencangnya si pislet di kedudukan plat penutup rumah roller ini, tuh kencang semua ya, maka pada saat motor kita tarik gasnya, itu dia tidak terjadi goyang, tidak terjadi oblak, dan tidak terjadi jeda, dan tidak terjadi spasi. Makanya dia kencang. Pada saat kita gas, dia itu respon tek gitu ya, tek. Nah,
Itulah yang menyebabkan motor menjadi tidak ngeredek. Tetapi kalau si pislet ini dalam kondisi aus, goyang dan oblak, apalagi goyang dan oblaknya sangat parah, maka jedanya sangat banyak. Makanya pada saat kita tarik gasnya, dia itu nggak beraturan, grek. Nah gitulah menyebabkan motor menjadi ngeredek. Tetapi kalau si pislet ini dalam kondisi kencang, maka kita tarik gas awalnya, dia itu akan respon, tidak ada goyang, tidak ada oblak, tidak ada jeda, tidak ada spasi, tek, langsung dapat ya, tek tek. Nah seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Inilah analisa dari mekanik bengkel tentang masalah motor Vario 125 Fi yang gredek. Karena apa? Semuanya sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan, spare part masih dalam kondisi baik, cuman menemukan satu pislet yang aus, goyang dan oblak. Nah kalau untuk membuktikan, pada suatu saat teman-teman membongkar dan melihat pislet motor teman-teman itu goyang dan oblak, dan terjadi keluhan motor teman-teman itu ngeredek, coba teman-teman lakukan pengecekan pada bagian pislet ini. Terus teman-teman bisa menggunakan metode ganjel kertas atau mengganti yang baru. Pada intinya kita usahakan si pislet ini selalu kencang di kedudukan plat penutup rumah rollernya ini. Dan teman-teman buktikan nanti setelah teman-teman cek, ternyata pislet motor teman-teman itu aus, goyang dan oblak, terus teman-teman ganti dengan yang baru. Intinya mau diganjel kertas, ganjel apa, mau diganti yang baru kayak, intinya kencang kembali. Terus teman-teman cobain motor itu masih ngredek atau tidak. Berarti kalau masih ngredek, kita tingkatkan ke perbaikan pengecekan yang lainnya. Tetapi kalau setelah teman-teman mengetahui pislet pada motor teman-teman itu goyang dan oblak, awalnya ngredek, terus teman-teman ganti pisletnya dengan yang baru, intinya membuat efek kencang si pislet motor teman-teman itu, terus dipasang motor nggak ngredek, berarti masalahnya ada pada keausan dan keoblakan pislet ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya, penganalisaan dari mekanik bengkel tentang motor Vario 125 Fa yang gredek. Teman-teman boleh mencobanya ya. Nah sekarang sembari mekanik bengkel beristirahat, mekanik bengkel ini ya, kita pasang-pasang kembali ya teman-teman ya. Nih roller masih dalam kondisi baik ya. Tuh, ini yang membuat motor ngredek katanya, tapi ternyata rollernya masih bagus ya. Oke, kita pasang kembali teman-teman ya. Dan teman-teman boleh mengikuti arahan langkah-langkah dari mekanik bengkel ya teman-teman ya, dan mencobanya apakah setelah ini motor menjadi gredek. Oke teman-teman, sukses selalu buat semua.